Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pertanian di tengah pandemi untuk memenuhi tugas ketahanan pangan. Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. FAO sudah memperingatkan potensi krisis pangan global. Rantai pasok pangan di dunia juga terancam dengan diberlakukannya karantina wilayah, pembatasan sosial, dan larangan perjalanan. Kebijakan tiap negara dalam mencegah penyebaran COVID-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi mereka. Salah satu pertahanan yang penting dalam melawan COVID-19 ialah ketahanan pangan, dan pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus untuk mencegah permasalahan tersebut. Strategi yang telah disiapkan yang pertama, produksi berbasis pertanian rakyat. Langkah utama yang perlu dilakukan meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan terhadap petani kecil. Untuk bisa mewujudkannya, pemerintah sudah melakukan realokasi anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan berupa bantuan benih atau bibit, program padat karya, stabilisasi stok dan harga pangan, serta distribusi dan transportasi pangan. Realokasi anggaran menjadi modal pemerintah mendongkrak produktivitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Yang kedua, keberpihakan pada petani. Keberpihakan terhadap petani kecil pun harus ditunjukkan dengan optimalisasi peran penyuluh. Pemerintah daerah juga harus berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan suboptimal seperti lahan kering dan rawa, juga sekaligus mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Dalam kondisi pandemi, juga dibutuhkan lebih banyak inovasi dan terobosan untuk memastikan distribusi kebutuhan pangan bisa merata ke wilayah rawan pangan dan masyarakatnya. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah yaitu menciptakan efisiensi rantai pemasaran, antara lain mengoptimalkan dan memperluas pasar mitra tani dan toko tani hingga bisa mencakup 34 provinsi. Pemerintah juga mendorong efisiensi rantai pemasaran dan turut memfasilitasi kerjasama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar berbasis online seperti Gojek, Grab, Blibli, dan Tokopedia. Upaya lain yang dilakukan memfasilitasi dan bekerja sama dengan startup yang bergerak di rantai pemasaran. Startup bisa membantu menyerap hasil produk tani sehingga harga di tingkat petani tetap stabil. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.